Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Akil As-Saidi. Saya dari program studi agama Islam semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai menulis naskah dengan baik, di mana ini merupakan kelanjutan yang sebelumnya juga tentang menulis naskah dengan baik. Baik, di sini saya akan membahas menulis naskah dengan efektif. Jadi, seni menulis dalam public speaking di sini ini merupakan keterampilan yang penting yang tidak hanya berfokus pada penulisan teks saja, akan tetapi juga bagaimana pesan tersebut dapat disampaikan secara efektif. Nah, menyeluruh emosi dan relevan dengan audiens. Nah, penulisan naskah pidato ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tujuan komunikasi, karakteristik pendengar, serta konteks penyampaian dari seorang komunikator tersebut. Naskah yang baik harus mampu menarik perhatian sejak awal, menyajikan isi secara sistematis dan juga logis, serta ditutup dengan pesan yang menginspirasi para audiens. Dalam prosesnya, seorang pembicara tidak hanya menulis apa yang ingin ia sampaikan, akan tetapi juga menyusun strategi penyampaian agar audiens mudah memahami dan terhubung secara emosional dengan seorang komunikator. Elemen-elemen seperti cerita pribadi, pertanyaan retoris, terus analogi, dan juga humor yang tepat akan membantu penyampaian seorang komunikator terhadap pesan yang disampaikan dengan lebih hidup, dengan lebih mudah diterima oleh seorang audiens. Selain itu, pembicara harus mampu menyesuaikan gaya bahasa dengan kondisi dan juga latar belakang para audiens yang bermacam-macam dan juga berbeda-beda, agar pesan itu tidak hanya dipahami secara intelektual saja, tetapi juga dirasakan secara emosional. Penulisan naskah yang efektif juga membantu meningkatkan kepercayaan diri para pembicara atau para komunikator, karena dengan memahami materi sejak sebelumnya, pembicara bisa lebih fleksibel dan juga interaktif saat tampil di depan umum, di mana hal ini menunjukkan bahwa seni menulis bukan hanya tentang merangkai kata-kata, tetapi juga tentang membangun hubungan yang bermakna antara pembicara, antara seorang komunikator, dan juga audiens. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pembuatan naskah yang efektif. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian ini diminta untuk memberikan pidato tentang perpisahan sekolah. Jika kalian berbicara tanpa persiapan, kemungkinan besar pidato kalian akan terdengar biasa dan tidak meninggalkan kesan. Namun jika kalian menulis naskah dengan baik, di pembukaan misalnya, kalian ini bisa menyampaikan salam terlebih dahulu dan juga mengungkapkan perasaan kalian saat pertama kali masuk ke dalam sekolah tersebut. Oke, terus yang kedua itu di bagian isi. Nah, kalian ini bisa membahas momen-momen penting selama belajar, jasa para guru, dan juga kenangan bersama teman-teman yang ada di sekolah tersebut. Mungkin dengan menyisihkan kisah lucu atau haru di penutup, kamu akan memberikan motivasi kepada teman-teman agar terus semangat
dalam mengejar cita-cita dan menyampaikan harapan agar tetap menjaga persahabatan. Dengan itu, maka naskah yang kalian susun tadi, dari pembukaan, dari isi, dari penutup, itu akan menjadi naskah yang baik. Audiens akan lebih fokus, akan terharu, bahkan mungkin akan termotivasi. Inilah kekuatan dari seni dalam menulis, dalam public speaking, yang mampu menyampaikan pesan secara utuh oleh seorang komunikator. Ini akan membekas di hati para pendengar atau audiens. Dan bagaimana cara kita membangun komunikasi yang menginspirasi, itu juga tugas para seorang komunikator, agar dalam penyusunannya itu lebih efektif kembali, sehingga para pendengar akan terinspirasi dengan apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan sebagai seorang komunikator. Mungkin ini pembahasan yang saya dapat sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.